Halo Sobat Rupiah, dimanapun teman-teman berada, spesial sekali hari ini Bank Indonesia Provinsi Bali mengadakan podcast terkait dengan PKL di Bank Indonesia Provinsi Bali. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya tidak akan sendirian karena hari ini saya akan ditemani dengan dua orang narasumber yang tentunya luar biasa yang akan mengupas tuntas apa aja sih yang dilaksanakan di BI Bali ketika kita jadi peserta PKL, jadi peserta magang seperti itu. Tapi sebelum itu, mungkin tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal jangan sayang-sayangan. Saya akan sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Laksono. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Udayana yang juga merupakan alumni dari Kampus Merdeka Bank Indonesia batch kelima yang baru saja selesai di BI Bali juga penempatannya. Dan saat ini di semester 8 di program studi ekonomi yang akan melaksanakan skripsian yang sangat membuat kita semangat di semester ini. Oke, dan teman-teman semuanya, untuk podcast hari ini sudah saya sampaikan di awal bahwa akan membahas sedikit terkait dengan apa aja sih persyaratan untuk magang di BI Bali atau PKL di BI Bali. Kemudian lewat mana sih daftarnya dan apa aja benefitnya. Hari ini akan langsung kita bahas di podcast kita hari ini. Tapi tidak lengkap rasanya kalau tidak berpantun ya ketika kita ada di Bank Indonesia. Saya akan awali dengan sebuah pantun. Jangan lupa teman-teman Sobru yang ada di rumah untuk bantu cakepnya ya agar lebih bersemangat kita hari ini. Ke pasar beli tenggiri. Cakep. Jangan lupa beli bumbunya. Cakep. Penasaran gimana sih PKL di BI Bali? Podcast ini solusinya. Yeay. Oke teman-teman, demikian tadi adalah pantun pemantik ya. Setelah ada pantun, saya akan langsung memperkenalkan kepada Sobru, Sobat Rupiah ada di rumah, narasumber kita hari ini. Ada dua orang teman saya, ada Deksu dan juga Saras. Halo Deksu dan Saras, apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Baik, Deksu? Baik juga, Wi. Aku juga, alhamdulillah semangat banget hari ini kita podcast ya. Oke, mungkin boleh dari Saras dulu, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, Sobat Rupiah yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi Saras Arisusila. Teman-teman bisa manggil saya Saras. Saya adalah mahasiswa akhir di manajemen di Universitas Pendidikan Ganesha. Kebetulan saya juga anggota Genbi tahun 2021-2022. Saya juga peserta PKL pada periode batch pertama di tahun 2022, yaitu di bulan Juli hingga September. Salam kenal. Oke, halo Saras. Mungkin sekarang ke Deksu. Halo Sobru semuanya. Jadi kenalin, nama aku Ika Dek Swastika. Kalian bisa panggil aku Deksu atau Swastika juga bisa. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Sama seperti Saras, aku juga anggota dari Genbi. Untuk periode PKL batch pertama kali ini, aku pada saat itu di tanggal 6 Juli sampai 9 September. Kurang lebih 2 bulan 6 hari kerja, Wi. Oke, jadi 2 bulan lebih 6 hari kerja. Oke, jadi demikian tadi adalah narasumber kita hari ini teman-teman yang akan membahas terkait dengan magang di Bank Indonesia Provinsi Bali. Oke, tadi kan udah sedikit bahas ya tentang backgroundnya Saras dan juga Deksu juga. Nah, sepertinya aku nggak asing ya sama Deksu ini karena aku pernah lihat Deksu ini di mana ya? Aku lupa. Apakah Deksu pernah ikut dutaan atau apa? Karena aku pernah ngeliat Deksu. Iya, kemarin gitu. sempat di Duta Kris, juara 1 Duta Kris. Ya ampun. Mungkin ke depan ingin nyoba Jegek Bagus Bali? Enggak ya? Beda. Oh, beda. Oke, beda. Udah ya teman-teman, mungkin intermezzonya itu dulu. Jadi hari ini kita akan langsung saja ke intinya nih. Kalau magang atau PKL di BI Bali kan udah pernah nih ya, Deksu dan juga Saras. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nggak sih bedanya magang sama PKL? Kan aku tadi sempat bilang ada kadang PKL, kadang magang. Nah, apa sih bedanya magang sama PKL? Baik, jadi program yang kita ikutin itulah program PKL ya, Wi ya. Jadi di PKL ini kepanjangannya itu program kerja lapangan, di mana itu sangat bergantung kepada sistem SKS kita yang kita dapatkan di universitas gitu. Jadi misalnya nih, Dwi di semester ini ada SKS sejumlah 3 untuk PKL. Jadi Dwi harus apply sistem SKS tersebut, apply PKL tersebut di tempat-tempat yang Dwi inginkan. Misalnya Dwi mau di BI Bali, Dwi juga harus apply SKS itu di sini gitu. Nah, kalau magang dia lebih fleksibel, Wi. Even Dwi kalau udah tamat dari atau tidak menjadi mahasiswa aktif pun Dwi juga bisa apply magang kok gitu. Oh, jadi kalau udah lulus tetap bisa magang gitu. Cuman nggak bisa PKL. Nah, kalau PKL itu dia mengacu kepada sistem
sistem SKS yang ada di universitas gitu sih menurut aku. Kalau Desu mau nambahin? Kalau dari aku sendiri sama juga sih sama kayak Saras tadi kan katanya ada sistem SKS kalau di PKL. Terus kalau untuk magang sendiri itu biasanya kayak sekarang ada KMBI. KMBI itu kayak MSIB kan, MSIB jadi dia ada gininya, ada lembaganya dari Kemendikbud. Nah mungkin tambahan dari aku segitu sih. Oh, jadi bedanya adalah kalau PKL tuh masihlah ada SKS yang mungkin akan diperjuangkan sama teman-teman ya, kayak Sarah dan Desu. Tapi kalau magang tuh lebih fleksibel. Mau lulus kan bisa juga ya magang. Bisa. Banyak kok magang tempat lain kan. Nah, bicara soal magang dan PKL nih. Kan BI ini apa namanya sebuah bank sentral yang luar biasa ya. Nah, teman-teman ini dapat info magang di BI itu dari mana gitu loh? Dari mana? Apakah dari mimpi? Enggak ya? Oke, mungkin dari Sarah dulu deh. Oke, awalnya gini nih. Aku tidak ada pikiran untuk PKL di luar Singaraja karena daerahku Singaraja kan. Oh, asli Singaraja, iya, juga Singaraja ya. Dari Singaraja nih. Terus itu aku pertama ngeliat dari YouTube pengalaman PKL di Bank Indonesia. Nah, karena kebetulan aku itu adalah penerima beasiswa kan, jadi pengen sekalian mumpung satu event sama BI, kenapa nggak kita nyoba PKL di sana gitu. Aku apply di PKL BI Bali itu lihatnya dari YouTube dulu. Ada itu video pengalamannya. Terus aku lihat lah di Instagram kebetulan lewat di TL aku gitu. Lewat, wah pas banget nih. Good moment karena aku juga lagi butuh tempat untuk apply PKL untuk di kampusku. Aku lihat persyaratannya, oh ternyata ini kita siapkan dulu berkas-berkasnya seperti CV, motivation letter, esai tentang divisi yang akan kita minati. Ada juga kalau nggak salah berkas apa lagi ya, ada fotokopi buku tabungan seperti itulah. Terus itu kita juga apply lewat email. Kalau aku lewat email dan aku juga datang ke sini bawa berkas hard copy-nya gitu sih. Kalau Desu? Dari mana? Dari Twitter? Oh bukan. Kalau dari aku sendiri itu aku pertamanya nemuin di Instagram akun dari Bank Indonesia KPW Bali. Jadi buat kalian yang mau daftar PKL di Bank Indonesia KPW Bali, jangan lupa buat follow Instagram, sosmed dan juga website dari Bank Indonesia. Karena info-info seputar PKL kayak gitu itu aku dapetin di Instagram dari Bank Indonesia KPW Bali. Kayak gitu. Terus sama juga kita lengkapin syarat pendaftarannya dulu, kayak tadi ada buku tabungan, terus ada esainya juga, esai peminatan sesuai dengan passion, dan kayak KDN, KHS itu perlu banget. Mungkin itu dari Instagram akun sih lebih tepat. Oh, dari Instagram. Kalau Saras dari YouTube dulu baru ke Instagram. Nah, teman-teman sobru di rumah, itu sih pentingnya kenapa kita harus follow, kita harus subscribe akun-akun dari BI Bali, karena disitulah gitu loh teman-teman bisa melihat perkembangan dari adanya magang, mungkin ada info beasiswa juga kan ya teman-teman. Benar sekali. Betul. Nah tadi udah nih mereka dapat infonya dari websitenya BI dan juga akun sosial media. Nah kalau dari pengalaman Desu dan juga Saras, bagaimana sih cara daftarnya tuh kayak gimana gitu? Apakah lewat email atau gimana? Mungkin dari Desu bisa jelasin dulu cara daftar magang BI ini gimana? Ini lebih ke tips and trick mungkin ya? Boleh. Kalau aku sendiri cara daftarnya itu yang pertama tadi udah aku jelasin lewat Instagram, lewat feed Instagram. Terus di sana yang pertama aku baca dulu tuh alur pendaftarannya itu kayak gimana. Nah setelah kita pahami untuk alurnya itu seperti apa, baru kita kayak siapin berkas-berkas yang diperlukan. Kayak KTP, kayak tadi kayak KDN, KHS, kemudian ada fotokopi buku tabungan, terus pokoknya banyak deh, nanti bisa dilihat di Instagram ataupun di website dari Bank Indonesia KPW Bali. Terus sedikit tips and trick buat kalian untuk di CV itu kalian cantumin aja pengalaman prestasi yang kalian punya, itu sangat berpengaruh banget teman-teman buat kalian yang mau PKL di BI. Terus satu lagi untuk yang di esai, itu di esai kan nanti kayak disuruh bikin passion terkait dengan peminatan PKL. Nah, kebetulan peminatan PKL di BI itu ada moneter, kemudian ada makroekonomi, stabilitas keuangan, ada sistem pembayaran, kemudian ada kayak logistik, SDM dan lain sebagainya. Nah, tips dari aku untuk opini dan esai dari syarat pendaftarannya itu kalian cantumin sesuai dengan pilihan yang kalian mau. Nah, waktu itu sih aku disuruh maksimal 2 pilihan kayak gitu. Jadi aku terangin deh passion aku di bidang itu pada saat itu. Oke. Seru banget ya Deksu. Jadi tadi ada beberapa pilihan juga kan, ada SSK, ada moneter dan sebagainya. Nah, tadi dari Deksu ya teman-teman. Mungkin dari Saras ada yang mau ditambahin juga? Mungkin ada tambahan sedikit ya, karena alur pendaftarannya itu juga sama gitu. Tambahan sedikit,
kebetulan nih ada banyak yang nanya, apakah untuk apply PKL di Bank Indonesia itu perlu CV yang khusus atau resume yang khusus atau harus ATS friendly atau bebas? Sebenarnya tidak ada ketentuan yang khusus ya teman-teman. Namun teman-teman harus diperhatikan lagi, dalam pembuatan CV itu harus singkat, padat dan jelas, tapi tetap detail gitu. Misalnya nih pengalaman organisasi, mungkin volunteer atau mungkin penghargaan seperti itu. Nggak harus dari pengalaman dari SD gitu, enggak, tapi yang terbaru saja sih gitu. Oke, berarti kalau dari Saras tipsnya hampir sama ya sama Deksu, cuman di CV-nya jangan lupa untuk lebih dimatengin teman-teman, di highlight mana yang lebih penting, kemudian prestasinya 5 tahun terakhir atau mungkin 2 tahun terakhir atau mungkin 3 tahun terakhir ya. Jangan dari SD, nanti kalau dari SD itu CV-nya seperti laporan neraca ya. Oke, nah tadi udah nih teman-teman cara magangnya seperti itu gitu. Nah kemudian kalau kita udah magang nih, tentu kan juga butuh motivasi ya, butuh motivasi nih untuk kemudian meyakinkan diri nih. Nah kalau dari Deksu sama Saras, motivasi untuk memilih PKL di BI ini apa kalau dari Saras mungkin? Motivasi aku pertama dari awal ya PKL tentunya kan mencari nilai untuk mendapatkan nilai yang terbaik agar mendapatkan IPK yang bagus juga gitu. Betul. Selain itu juga aku memilih di BI Bali yang pertama karena relate dan satu jalur sama kegiatanku, yaitu sebagai anggota Genbi atau sebagai penerima beasiswa gitu. Karena biasa satu jalur, aku pilih di BI Bali. Nah, selain itu juga aku lihat di sini bener-bener ruang lingkungan kerjanya itu bener-bener unpredictable. I mean, kita tuh di sini tuh bener-bener kerja. Terus yang kedua, pengalamannya itu bener-bener kamu tuh nggak bakal dapetin di tempat-tempat lain gitu. Seperti kayak event-event, kita diikut sertakan dalam festival-festival. Itu juga event yang ada di sini kayak 17-an kemarin nih. Kita kan ikut lomba-lomba 17-an, seperti itu sih menurutku. Karena aku motivasi yang lebih aku yakinin di sini itu mencari pengalaman baru dan juga a new knowledge dan memperluas wawasan aku sih di sini. Oke, kalau dari Sarah, knowledge dan pengalaman ya lebih penting ya. Kalau mungkin dari Deksu mau nambahin? Oke. Alasannya? Jadi kalau dari aku sendiri itu motivasinya itu sama sih, datang dari jadi pertama anggota Genbi. Karena kan dari Genbi itu kebetulan punya tugas sebagai frontlinernya Bank Indonesia. Betul. Nah, di mana kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari BI itu ke masyarakat. Nah, setelah aku pelajari terkait hal itu, wah kayaknya aku banget nih dari ekonomi kayak gitu. Kita itu kayak membahas terkait dengan makroekonomi. Nah, udah kebayang nggak sih kayak kegiatan dari BI itu mencakup terkait dengan kayak tadi moneter, kemudian inflasi, pokoknya seputaran makroekonomi. Terus juga ini sedikit kayak gimana ya, kayak motivasi aku juga setiap lewat Denpasar itu aku ngelihat gedung BI, wah besar banget nih kayak gitu. Jadi itu sih sedikit motivasi dari aku. Berarti bukan karena uang saku ya? Bukan ya? Mungkin ya? Bukan juga kan? Karena kan pertama itu nggak dikasih tahu. Ya, kita tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu sebenarnya. Atau mungkin itu memang dirahasiakan? Enggak ya? Enggak kan? Di website-nya mungkin ada nggak ya sih untuk info terkait dengan benefit-benefitnya? Mungkin kalau di magang? website di BI pusat itu ada, namun kalau di BI di kantor perwakilannya kita belum ada. Oke. Berarti memang uang saku itu nomor sekian ya. Yang pertama adalah knowledge dan knowledge. pengalaman. Sangat bagus sekali. Patut dicontoh teman-teman. Good. Oke. Tadi motivasi udah dari Saras tadi motivasinya knowledge, sama Deksu juga, tapi ingin lebih menambah wawasan juga ya gitu. Terus selama kalian magang di BI Bali kan udah dari awal udah motivasi nih, udah semangat banget magang di BI Bali, PKL di BI Bali. Menurut kalian apa saja sih tugas yang sudah kalian laksanakan selama di BI ini? Mungkin dirangkum lah sedikit-sedikit ya tugasnya apa aja gitu, biar sobru yang dari di rumah tuh tahu apa sih sebenarnya ngapain aja gitu. Mungkin bisa dari Deksu dulu deh nih. Oke, jadi dari aku dulu ya. Kalau perlu diketahui kan aku juga tadi udah bilang kita itu penempatannya selama 2 bulan 6 hari. Nah selama itu kita di rolling tuh, nggak hanya diam di unit satu aja kayak gitu. Oh kalian berarti pindah-pindah ya? Iya. Pindah-pindah. Bener banget. Tidak menetap ya? Tidak. Jadi Ramadan kita di rolling selama 2 minggu sekali. Nah jadi kebetulan pada saat PKL kemarin aku jadinya 3 unit nih, 3 unit. Apa aja itu? Yang pertama itu aku ditempatin di TMI atau Tim Manajemen Intern. Nah di TMI itu dibagi lagi tuh, ada logistik, kemudian ada keuangan, kemudian ada sumber daya manusia. Nah
pertama aku ditempatin di logistik. Jadi tugasnya aku itu kayak nginventaris peralatan kantor dari Bank Indonesia KPW Bali. Kayak gitu, terus aku rekap, terus aku masukin ke Excel untuk kemudian diinput ke sistem oleh pegawai BI kayak gitu. Terus di minggu kedua aku ditempatin di keuangan kayak gitu. Jadi keuangan itu kayak administrasi di bagian keuangan dari BI Bali. Kebetulan pada saat itu aku kayak input data-data dari penerima beasiswa Bank Indonesia kayak gitu. Itu untuk di TMI. Kemudian di minggu kedua aku ditempatin di tim implementasi sistem pembayaran dan juga PUR. Nah, tugasnya itu yang pertama aku disuruh melajarin dulu itu terkait dengan sistem pembayaran non tunai atau KRIS kayak gitu. Terus juga sempat diajak juga untuk dinas itu kemarin di Sanur Festival kemarin kayak mensosialisasikan tentang KRIS itu seperti apa kayak gitu di masyarakat. Itu untuk di sistem pembayaran. Terus untuk di PUR, kemudian di minggu ketiga di PUR atau pengelolaan uang rupiah. Nah, buat teman-teman mungkin nggak asing lagi untuk uang emisi rupiah tahun 2022 kemarin, itu juga aku sempat diajak buat ke kantor gubernur buat launching uang rupiah emisi tahun 2022. Itu seru banget, Wi. Terus di minggu kedua aku kayak dikasih riset juga buat kayak mini riset gitu tentang peredaran uang palsu di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Pokoknya kegiatannya seputaran uang rupiah kayak gitu kalau di PUR. Terus di minggu keempat itu aku ditempatin di Tikekda atau tim implementasi kebijakan ekonomi daerah. Nah, pada saat itu aku ditempatin di UMKM, unit UMKM. Nah, di unit UMKM itu ada yang namanya UMKM binaan Bank Indonesia. Jadi aku itu berperan sebagai pembantu UMKM di sana, kayak membantu proses penjualan, terus kayak output input barang masuk dari UMKM itu. Pokoknya ilmu-ilmu kuliah kita tentang akuntansi, tentang accounting aku sendiri itu benar-benar kepake di UMKM kayak gitu. Itu sih dari aku sendiri. Oke, kalau dari Deksu itu ya teman-teman. Jadi Deksu ada di 3 unit ya. 3 unit. Pertama ada TMI, terus SPPUR sama di Tikekda. Di tim implementasi Tikekda. Nah, kalau dari Saras mungkin sama atau berbeda? Kita berbeda. Oh, berbeda. Iya, beda ya. Oke. Iya. Mungkin bisa dijelasin Saras di mana aja nih? Baik. Sebelumnya minggu pertama saya itu di Tikekda, tapi di bagian sama juga seperti dia di UMKM. Nah, kurang lebih tugasnya sama juga ya di sana UMKM. Nah, di sana kita juga membantu para UMKM binaan-binaan Bank Indonesia. Jadi benar banget kata Deksu, kalau kita di situ tuh benar-benar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan sebagai anak ekonomi gitu. Dia masih relate kan anak ekonomi gimana? Kan nama timnya tim implementasi Tikekda. Jadi implementasi lah. Seru. Terus. Iya. Nah, yang kedua aku di rolling ke Humasan. Nah, di sana aku belajar gimana mengarsip surat-surat masuk, surat-surat keluar. Di sana aku belajar juga, oh ternyata gini ya di Humas kita tuh banyak berinteraksi dengan orang-orang atau eksternal dari BI kayak kerjasama atau sponsor seperti itu. Terus ya selanjutnya itu aku masuk ke TMI atau tim manajemen intern. Nah, di sana aku masuk, tadi kan dijelaskan tuh ada logistik, ada keuangan sama sumber daya manusia. Nah, aku tuh masuknya ke SDM. Tapi di sana juga tidak semata-mata aku hanya di SDM aja. Aku juga membantu teman-teman yang di keuangan sama yang di logistik gitu. Karena kebetulan di sana waktu itu aku ada 3 orang gitu. Di sana kita lebih banyak pengarsipan melalui sistem dari surat-surat perintah bayar, dari surat-surat reimbas, itu juga kita di sana mengarsip dan kita masukkan ke sistem yang namanya itu BIK sama BRMS gitu. Selanjutnya yang terakhir itu aku masuk ke SPPUR. Nah, di sana bener-bener aku belajar gimana itu buat format data dari Excel, karena di sana aku dikasih tantangan nih untuk membuat format data yang sebelumnya itu formatnya seperti ini, tapi kita harus berubah biar agak lebih mungkin friendly user gitu ya. Lebih efisien gitu ya. Iya, karena dilihatnya tidak enak mungkin dilihat, tapi dibuat lebih friendly user gitu. Jadi aku bener-bener belajar, wah aku kasih tantangan gini nih, karena aku merasa aku pasti bisa. Aku buat 1 hari itu dan kata aku bisa. Nah, itu kalau nggak salah itu aku buat format untuk data-data money changer gitu. Dia yang ada di Bali, money changer yang aktif dan tidak aktif yang ada di Bali.
Nah selanjutnya itu aku ada di PUR juga bantu-bantu dikit. Di PUR aku bantu tentang gimana sih naikin engagement dari Instagramnya PUR, Sobat Rupiah Bali. Sobat Rupiah. Ya, teman-teman jangan lupa untuk follow Sobat Rupiah Bali di Instagram. Sini ya, di bawah ini tuh, di follow ya. Ya, jadi editornya biar sedikit riweuh begitu ya. Nah, tadi kan kalau Saras nih tim SP ya, yang tidak terlupakan. Terus Deksu PUR. Tapi bukan berarti ya Sobru untuk yang tim-tim lain tuh terlupakan itu enggak, tapi karena memang mereka itu punya suatu pengalaman masing-masing lah mungkin di tim-tim tersebut gitu. Nah, bicara soal pengalaman yang menarik dan tidak terlupakan nih, menurut kalian berdua nih, apa sih salah satu momen, boleh sih 2, tapi lebih baik 1 ya, 1 kan lebih baik gitu. Sebutkan salah satu momen yang paling memorable gitu, tidak terlupakan di masing-masing tim yang pernah kalian geluti di 3 tim tadi gitu. Mungkin dimulai dari Saras dulu. Oh, jadi ini di satu tim aja? Satu tim aja yang paling tidak terlupakan. Baik, pengalaman yang tidak bakalan aku lupakan itu tentunya di sistem pembayaran atau di SP. Kenapa? Karena di sana itu aku diikut sertakan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan dinas di luar. Sebelumnya aku di Sunfest juga ikut dan di Ubud Festival juga aku ikut. Oh, itu di Ubud? Iya, di Ubud juga. Jadi kita sambil healing gitu. Healing itu apa? Healing biar kita, jalan-jalan ya? Iya. Terus Jalan-jalan ngeliat kemacetan di Ubud ya. Terus. Nah di sana kita diikutsertakan tidak semata-mata hanya ikut-ikut doang gitu, enggak. Tapi di sana kita juga sebagai frontlinernya dari Bank Indonesia gitu yang tadi dijelaskan oleh Deksu juga. Saya kita mensosialisasikan tentang penggunaan kris. Nah di sana juga kita tidak hanya menjelaskan mengenai apa sih itu kris, bagaimana sih caranya pakai kris, atau mungkin gimana sih download ini, emang kris ada di mana aja, kris bisa di-download nggak, kayak gitu kan. Nah di sana kita juga membuat games gitu. Jadi orang-orang yang datang pada pengunjung-pengunjung yang datang pada festival tersebut, dia semakin tertarik nih untuk ikutan mencoba atau pengalaman gimana sih menggunakan kris gitu. Hanya dengan Rp1 aja teman-teman itu selain dia dapat games dan menang, dia juga dapat souvenir loh kayak ini misalnya. Ini souvenir ya? Iya. Tapi ini kan ada isinya di sini ya. Jadi teman-teman juga bisa dapetin souvenir gitu. Selain dapat pengalaman terkait dengan kris, mereka juga dapetin benefit-benefit lainnya. Gitu sih. Oke, berarti yang tidak terlupakan waktu ikut Ubud Festival. Jadi Ubud Festival itu juga kegiatan ikut jadi jadi salah satu stand gitu, buka stand di sana atau gimana? Iya, buka stand sana. Oke. Sana dia buka stand berbarengan sama PUR juga. Nah, di sana jadi satu stand itu ada divisi SP sama PUR-nya. Oke. Seru teman-teman. Seru banget. Sobru kalau mau ikut kayak gitu harus PKL di BI Bali, harus sih. harus aku maksa. Kalau dari Deksu apa momen tidak terlupakan? Telat ya? Apanya? Telat. Nggak pernah telat loh. Nggak pernah telat. Luar biasa. Sembah. Oke, jadi kalau aku sendiri itu di unit PUR, pengalaman yang paling nggak aku lupain itu pada saat launching uang rupiah emisi tahun 2022. Karena kan banyak tuh masyarakat yang di luaran sana belum tahu uang rupiah emisi tahun 2022 itu kayak apa. Nah, kemarin itu kebetulan kan aku PKL di BI, jadi otomatis bisa tuh kayak nukar uang emisi 2016 ke 2022. Jadi aku belanjain tuh ke dagang-dagang yang ada di lingkungan aku. Jadi kayak mereka itu kaget, wah uang apa nih, kayak mereka pikir itu uang palsu kayak gitu. Jadi pada banyak tuh tetangga-tetangga pengen nukarin uangnya itu ke aku, karena kan mungkin ditahu ya aku PKL di BI kayak gitu. Itu sih. Terus di PUR itu kan lebih dominan pegawainya itu cowok-cowok. Laki. Iya, laki-laki. Terus kenapa? Lebih menjalin relasi gitu loh. Kalau bisa kompak diajak, ya, kompak. Bisa kira mau diajak cuci mata. main futsal kayak gitu. Meskipun udah selesai PKL tapi kita tetap komunikasi kayak gitu. Sampai sekarang masih? Iya, kemarin baru sempat futsal sih. Seru ya? Iya, seru. Makanya seru. Ngomong-ngomong tentang uang baru, aku juga punya pengalaman unik loh, Wi. Apa? Gini, jadi dulu bapak kos aku itu aku beli. Bapak kosmu cowok? Iya, bapak kosku cowok. Oh ya. Terus. Jadi aku waktu itu beli di warungnya kan, beli sampo sana. Terus aku pakai uang baru gitu. Jadi aku pakai uang baru yang 10 ribuan baru itu. Aku ini, terus dia tuh kayak kaget gitu, sama seperti impression awal dari Deksu juga tetangganya. Terus wah uang apa ini gitu.
kayak dia bilang lucu gitu, bagus desainnya gitu. Terus dia sampai ngajakku selfie gitu, Wi. Sama uang barunya itu. Aku dapat uang baru guys, aku di story WA-nya kayak gitu. Berarti luar biasa banget ya. Iya, berarti berdampak banget kan. Betul. Dan first impression dari dari masyarakat juga bagus gitu. Bagus terkait dengan uang emisi baru 2022 itu ya. Seru. Jadi mungkin apa namanya istilahnya ya, kalau kita bicara soal uang emisi baru nih, tentu kan masyarakat umum belum tahu kan bentukannya gimana. Jadi kalau Sobru pas magang bertepatan dengan keluarnya emisi baru, teman-teman itu punya sebuah apa ya istilahnya, sebuah privilege ya untuk melihat bentuknya, kemudian tahu cara transaksi untuk pertukaran uangnya itu gimana gitu, seperti yang dilakukan oleh Desu dan juga Saras tadi. Mereka bisa ngebantuin masyarakat umum untuk sosialisasi nih uang baru gitu. Seru. Tepuk tangan. Nah selanjutnya tadi udah kan pengalaman serunya udah nih dari Desu, udah dari Saras juga udah. Terus kita nggak seru nih kalau nggak ada tantangannya kan. Magang pasti ada tantangan ya. Kalau menurut Desu, tantangan apa sih tantangan yang pernah Desu alami ketika PKL di BI Bali? Tantangannya apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau aku sendiri itu tantangannya itu aku ketemu pas di Tikekda. Nah, kebetulan pada saat itu aku diajak dinas ke Ubud Beyond Festival tahun 2022. Nah, itu kayak apa ya, penonton konser dari Ubud Beyond Festival itu rame banget. Dan kebetulan aku sendiri tuh jadi kasirnya dari UMKM binaan Bank Indonesia kayak gitu. Jadi kayak kewalahan gitu loh, Wi. Belum juga transaksinya itu pakai ada yang sistem non tunai, kris, terus ada juga yang langsung uang rupiah kayak gitu. Jadi kayak wah, kayak pecah banget pokoknya pas itu, rame banget. Dan kemarin itu sempat miss sih di perhitungannya, kayak nggak balance dikit kayak gitu. Jadi aku kayak panik gitu. Terus untungnya ini aku cross check malamnya itu, kebetulan di penginapan waktu itu nginep, aku cek, untung ketemu kayak uangnya nggak ada, terus barangnya itu masih ada. Jadi kita bisa akumulasiin di sana tuh balance-nya atau nggak balance-nya itu di mana, kayak gitu mungkin tantangannya. Jadi apa ya istilahnya, kadang emang itu tantangan yang tidak bisa dihindari ya, Dek ya, namanya juga human error ya, namanya juga manusia kadang error ya kan, kita kadang lupa, kadang juga amnesia dadakan gitu. Terus kalau Saras, apa nih tantangannya? Kalau aku tantangan tadi kan sudah disebutkan tuh, aku dikasih tantangan untuk skill baru yaitu di Excel. Yang tadi ya. Iya, karena terus. pertama kalau kita dapatkan di kampus juga dapat sih, itu tapi lebih ke basicnya aja. Mungkin tentang pengetahuan umum, tapi untuk implementasi prakteknya itu belum sampai situnya gitu loh. Dan di sini aku bener-bener dicoba kalau nggak bisa mungkin bisa ditanyakan gitu. Ya aku tetap ngajain sendiri, tapi juga aku tanya-tanya juga sama rekan-rekan aku di sana, atau mereka laku juga sama mungkin kakak-kakak PCPM yang dulu juga aku dapat tanyain. Dan tetap aku kerjain sendiri, dan saat aku udah dapet itu dan aku bisa memberikan tugasnya itu, dan aku rasa aku udah ngerasain nih, ada rasa kayak finally I got it gitu. Seneng. Kayak dapat uang 2 miliar gitu ya. Nah, seru ya. Dapat skill baru tuh bener-bener wah gila, ternyata aku bisa nih kayak gini gitu. Awalnya kan mungkin aduh aku bisa nggak ya, dicoba dulu deh, kalau emang udah nggak bisa banget dicoba lagi gitu. Iya betul. Karena kan kalau kita nggak tahu ya Sar, sepengalamanku juga ketika magang di BI itu adalah kita tuh punya banyak lingkup yang bisa kita tanyain ya. Kita bisa buat teman diskusi juga, ada teman PKL lain, ada mungkin kakak PCPM. Iya, bener banget. Karena mereka bener-bener kayak malaikat yang datang gitu nggak sih? Udah pada apa ya, isi tuh sih gitu, dilihat tuh mereka udah pintar gitu, pengalamannya juga banyak ya kan. PCPM namanya juga PCPM. Kalian pengen nggak sih jadi PCPM? Astagfirullah. Pengen gitu nih. Pengen banget. Nah gitu. Insya Allah kan kata adalah doa. Amin. Oke. Tadi tantangannya kalau Desu nggak balance ya. Kalau Saras skill baru ya. Itu tantangan apa anugerah ya? Tantangan juga ya, karena kan awalnya kita nggak tahu itu gimana betul. Cara operasinya gitu. Udah dapat cara operasinya, langsung udah dapat skill baru kan, double kita dapatnya, benefit juga dapat kan. Seru. Oke, berikutnya adalah kan udah apa ya istilahnya, udah lama ya di BI Bali, kemudian udah juga banyak pengalaman gitu. Kalian kedepannya itu berharap apa sih dengan skill yang kalian punya? Kalian ke depan pengen membuat apa gitu?
punya cita-cita seperti apa gitu, pengen gimana, atau pengen lulus cepat aja, atau mungkin berwirausaha setelah ini, kalau dari Deksu? Oke, jadi kalau aku sendiri itu kita kan tadi di PKL itu banyak dilatih tuh untuk skill-skill yang kita miliki. Kita nggak juga berfokus di kantoran aja kerjanya kayak gitu, kita juga diajak dinas ke UMKM. Nah, siapa tahu buat teman-teman yang pengen buka usaha itu kalian bisa belajar dari UMKM binaan Bank Indonesia sambil nanya-nanya tuh kayak gitu. Tuh. Jadi nggak hanya fokus ke kantoran aja kerjanya. Tapi kalau ditanya untuk aku ke depannya kayak gimana, mungkin aku lebih ke melatih soft skill yang aku punya dan hard skill yang aku punya kayak gitu. Tuh, kan di PKL itu kita banyak tuh belajar kayak Microsoft Office kayak gimana, terus communication skill kita ke pegawai itu seperti apa, terus public speaking juga tadi kan ada sosialisasi juga kayak gitu sih. Mungkin lebih membantu ke self development aku sendiri. Oke, kalau dari Saras mungkin? Mohon maaf ya, tadi pertanyaannya coba lebih rinci. Kalau ke depan nih, contohnya setelah magang dari BI kan banyak nih yang udah didapat nih. Pengen ngaplikasiin yang didapat itu atau mungkin soft skill, hard skill untuk ke bidang apa gitu? Mungkin dari Sarasnya sendiri. Oke, jadi jurusan aku kan manajemen dan tentunya juga di sini kita harus memanajemen semua skill-skill yang ada, kayak manajemen waktu kayak gitu kan. Nah di sini tidak hanya hard skill tapi soft skill juga perlu diperhatikan untuk kita implementasikan mungkin di luar atau di dunia kerja nantinya gitu. Misalnya nih, kayak lebih menurut aku skillnya komunikasi sih, Wi. Komunikasi, iya, public speaking ya, betul ya, itu membantu banget ya sih. Nah, tidak hanya public speaking di depan umum juga, tapi skill kita untuk berkomunikasi dengan atasan gitu. Betul. Rekan kerja lah, rekan kerja juga gitu. Karena ketika kita miskom, itu bener-bener berabi gitu, Wi. Karena kita bakal, wah, kita nggak bisa handle lagi. Ya, maka dari itu menurut aku lebih penting kita untuk memperhatikan komunikasi atau gaya bicara kita ke orang lain gitu. Itu sih. Oke, setuju. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman Sobru yang ada di rumah juga. Jadi banyak sekali ya teman-teman yang akan didapat ketika teman-teman magang ataupun PKL di BI Bali. Untuk itu jangan ragu, kemudian jangan mikir dua kali ya, harus persiapkan segalanya. Langsung lihat di websitenya apa sih persyaratannya, gimana sih alurnya, apa sih yang harus aku persiapin. Dan juga mungkin harus persiapin yang paling penting tadi seperti yang diucapkan Saras adalah CV. Karena kita juga nggak bisa bohong. CV itu mungkin banyak orang bisa buat CV. Cuman ada beberapa hal yang mungkin harus kita tulis dan harus tidak usah kita tulis di CV yang akan jadi apa ya istilahnya penilaian juga ketika kita akan magang di suatu tempat khususnya di BI Bali. Oke. Nah teman-teman udah banyak dari awal yang udah kita bahas ya. Udah mulai dari tips and trick, mulai dari cara, mulai dari bagaimana magang di BI itu apa aja. Dan sekarang kita akan ada di sesi terakhir, pertanyaan terakhir, pamungkas mungkin ya. Pesan-pesan nih dari Deksu dan juga Saras nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen magang di BI atau mungkin inginlah mengikuti jejak dari Deksu dan juga Saras gitu. Apa sih yang pengen teman-teman sampaikan ke teman-teman yang lain, Sobru khususnya yang ada di rumah, agar mereka itu mantep untuk magang di BI Bali khususnya. Mungkin dari Saras dulu. Oke. Kalau teman-teman Sobat Rupiah, bagi yang ingin nih untuk mencoba atau mau apply terkait dengan PKL yang ada di Bank Indonesia Bali, teman-teman yang pertama tuh aku kasih saran atau kasih pesan juga harus melihat alur pendaftarannya dulu gitu. Mungkin teman-teman bisa hanya lewat email atau misalnya langsung mengumpulkan hard copy-nya ke kantor Bank Indonesia Bali. Yang pertama itu berkas-berkasnya harus diperhatikan teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan juga terkait CV, esai dan lain-lain. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau kelupaan gitu. Terus yang kedua, kesannya di sini kan kesannya itu bener-bener unexpected. I mean kalian tuh bakal dapat pengalaman yang unforgettable moments gitu loh. Jadi gak usah pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi sekali udah langsung, wah aku mau apply di sini gitu. Seru. Karena bener-bener saya pengalaman yang aku dapatkan, saya dengan rekan kerja atau atasan atau juga lingkungan di sini yang nyaman juga, teman-teman PKL aku bener-bener kompak banget, dan saat kita lagi bener-bener lagi mumet, mereka bisa untuk menemani aku gitu loh, mencari solusinya bareng-bareng, kayak gitu, cita-cita bareng. Itu sih kalian bakal nggak hanya sendiri gitu, kalian bakal di sini tuh dapat relasi baru lah gitu. Nggak hanya satu daerah, mungkin kalau aku kan dari Buleleng nih, pas itu dari Karangasem kan. Nah
kamu nggak dapat hanya dari Bali aja, nggak dapat dari Karangasem, tapi kamu juga dapat dari Jawa. Kayak kemarin kan temen aku kan dari Jawa, dari Jakarta gitu. Maksudnya aku ya teman-teman, aku juga dari Jawa ya. Yang dimaksud Saras itu aku Iya, ya, aku. bener. Terus? Jadi kalian tuh nggak hanya dapat satu suku aja, tapi berbagai suku juga di sini. Kan tadi dikatakan Unity in Diversity ya. Seperti itu. Oke, itu pesan-pesan dari Saras ya. Sekarang kita akan beranjak ke Deksu. Apa sih pesan untuk Sobru yang ingin magang di BI Bali? Oke, jadi dari aku sendiri itu kan tadi udah dijelasin sama Saras tuh banyak kayak pendaftaran, kayak cara buat CV dan lain sebagainya. Kalau pesan dari aku mungkin sih kalian jangan ragu buat yang mau PKL di BI, karena setahu aku anggota dari peserta dari PKL di BI ini nggak cuma hanya dari komunitas Gendi, nggak cuma dari PTN yang ternama, bahkan ada juga teman aku yang dari perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, itu kita semua nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi pastikan kalian kalau mau daftar aja, jangan ragu, dan pastiin doa sih yang terpenting menurut aku. Terus untuk kesan sama juga kayak Saras tadi, teman-temannya friendly banget, terus dapat relasi yang luas kayak tadi cakupannya. Kalau dari aku mungkin lebih ke fasilitasnya, fasilitasnya lengkap banget. Terus budaya kerjanya oke. Jadi pokoknya nggak nyesel deh kalau kita PKL di Bali. Betul, di Bali, right. sorry. Betul, oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi, Sobru yang ada di rumah ya. Banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari dua narasumber kita hari ini yang sangat memotivasi saya juga khususnya. Dan mungkin saya juga akan memberikan sedikit pesan ya untuk Sobru yang ada di rumah. Seandainya teman-teman Sobru ingin apply magang di BI, udah sama seperti yang dibilang Saras, nggak usah mikir 2 kali, bahkan 3 kali, cukup sekali apply aja, karena kita nggak akan tahu kan apa yang terjadi kalau kita belum nyoba gitu. Nyoba itu penting, dan seperti yang dikatakan DSU juga, jangan lupa untuk doa, karena doa itu adalah yang paling utama gitu, agar nantinya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita jalani, semua dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke Sobat Rupiah, demikian tadi adalah podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di rumah yang masih bingung nih, gimana sih magang di BI Bali. Mungkin podcast kita hari ini akan memberikan pencerahan ya untuk teman-teman semuanya. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk narasumber kece kita, Deksu dan Sarah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan kita sama-sama semester 8 ya, mungkin bisa tos dulu ya, karena kita akan terus merasakan skripsi yang mungkin insya Allah nanti akan segera selesai, amin. Dan kita akan terus melanjutkan apa yang ingin kita dapatkan, PCPM nggak sih? PCPM nggak sih? Amin ya, amin ya. Oke, teman-teman Sobru yang ada di rumah, demikian tadi podcast yang telah kita laksanakan hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kami bertiga, saya mewakili teman-teman mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Dan tadi sudah kita awali dengan pantun, mungkin sekarang kita akan tutup juga dengan pantun lagi ya. Oke, tidak lengkap tanpa pantun, oke? Jalan-jalan ke Baturiti, Cakep. tidak lupa jajan Balinya. Cakep. Demikian tadi podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Yeay. Untuk Sobru yang di rumah, demikian tadi podcast kita hari ini. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.